akhirin dengan doa dulu tidak masalah Pak ya? Silakan, tidak bisa Pak. Oh, Tutup aja langsung Pak. Alhamdulillah. Karena kita tidak mau menanggung resiko. Karena Bapak tidak ada izin dari pihak kita manajemen, bahwa manajemen di sini adalah mengcover dari total tamu-tamu yang ada. Kita tidak mau itu. iya. Kemudian panitia mengatakan ya sudah silakan Ustadz kita pimpin doa sebelum menyelesaikan kajian. Polisi kemudian mengatakan yang waktu itu kemudian belakangan kita ketahui adalah kasat intelnya Polres Malang kemudian mengatakan oh tidak perlu ada doa. Langsung dibubarkan saja. Ya sudah, langsung kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Kemudian kita membubarkan diri secara damai. Nah, belakangan ketika kita tanya kepada pihak kepolisian, loh, ini ada apa? Kenapa sampai harus ada seperti ini? Kemudian pembubaran, toh acaranya adalah acara pengkajian Islam, gitu kan ya? Nah, kenapa harus dibubarkan dengan cara seperti ini? Toh kalau ada sesuatu yang kurang kan bisa dibicarakan. Nah, ternyata kemudian pihak kepolisian bilang, oh kami tidak bisa menjawab di sini, silakan nanti di Polres saja. Alhamdulillah saya pun mendampingi teman-teman ke Polres. Setelah kita tanyakan, ternyata jawabannya adalah polisi mendapatkan tekanan. Jadi pihak kepolisian mendapatkan tekanan dari ormas-ormas tertentu yang ormas ini akhir-akhir ini terkenal ya sebagai ormas yang membubarkan pengajian dan juga ormas-ormas yang kemudian berpihak pada kasus penistaan agama kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yang dirahmati Allah SWT. Ada sebuah berita menarik di portal islam.id yang akan kami bacakan dengan judul Fenomena Ustadz Felix Xiao, dulu korban pembubaran pengajian, kini tenar di berbagai podcast. Ada ungkapan yang pernah kami posting beberapa tahun yang lalu ketika marak pembubaran pengajian oleh Ormas Hijau, bahwa fenomena pembubaran pengajian itu memang sangat menyedihkan. Tapi ada yang lebih menyedihkan dari itu, yaitu bubarnya pengajian bukan karena ada yang membubarkan, tapi karena sepinya jamaah yang datang ke pengajian. Selama masih ada keinginan datang ke pengajian, pembubaran pengajian tidak akan menghentikan dakwah mengajak umat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Fakta tersebut kini terjadi. Pembubaran demi pembubaran pengajian oleh Ormas Hijau di beberapa kota beberapa tahun yang lalu ternyata tidak menghentikan geliat dakwah Islam. Di antara salah satu korban pemberangusan kelompok Jum mereka yang paling sering dibubarkan ini adalah Ustadz Felix Xiao yang setahun belakangan ini sedang naik daun di berbagai kanal YouTube, ya, terutama di acara podcast. Hari ini kalau kita tengok akun Instagramnya penuh dengan kegiatan podcast bersama narsum-narsum yang dahulu berseberangan dengannya. Banyak warganet yang semakin terbuka setelah menyimak kajian-kajiannya yang sama sekali jauh dari tuduhan si paling NKRI. Justru masyarakat hari ini menyaksikan ulah para pendaku penjaga kebinekaan ini yang kian memalukan. Hikmah bagi kita semua bahwa tak perlu khawatir dengan pembubaran pengajian, meskipun kita tetap harus menolak dengan tegas. Tapi faktanya hidayah Allah tak bisa diboikot oleh siapapun. Semoga Allah menjaga dan mengistiqomahkan Ustadz Felix Xiao dan para dai lainnya yang tulus mendakwahkan Islam. Demikian sahabat yuk ngaji rahmat Allah SWT, sebuah tulisan dari Kang Irfan Noviandana, dan kita saksikan cuplikan podcast Ustadz Felix Xiao. Ini dia. Selamat hari Lebaran teman-teman sekalian. Selamat hari Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Selamat hari Lebaran 1446 Hijriah. Tahu nggak artinya apa itu? Selamat Lebaran, Fer. Ya, hari ini lu sampai Jawabannya apa? Thank you ya? Iya, bisa. Thank you. Nggak apa-apa, thank you. Iya, sama-sama. Oh, sama-sama. Iya. Nah, tapi kita harus say thank you buat semua Iya, yang makasih. dari awal sampai akhir escape. Bukan dari awal Masa sampai ya? akhir, Bro. 31 hari. 31 hari. Tua. Tapi yang lo rasain apa? Ini kan udah Iya, udah episode Lebaran 31, nih. Udah Lebaran. Senang sih. Senang. Kenapa? Karena nggak usah pagi-pagi ke Bogor ya. Kenapa lu senang? Jadi semua experience kita ini kan lu involve dari awal. Walaupun kan lu masuknya di tengah-tengah. Sebelumnya lu tau dengar nggak orang masuk surga ngapain? Di surganya ngapain? Di surganya ngapain? Katanya sholat ya?
Oh, nggak perlu sholat Nggak, lagi di Kristen ya? apa misalnya? Di Kristen aja. Di Kristen ngapain? Boleh nggak bawa agama lain nggak? Enggak, ini kan agama Iya, lu. justru di agama lu yang Heeh. lu di agama lu kalau di surga ngapain? Oke, Oke, dia iya. Koi, yang lu tahu di surga ngapain? Kalau di surga. Bebas ngapain aja gak sih? Iya, yang lu tahu apa aja? Bikin konten sebelum sekolah. Yang pasti sholat sudah bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Ya. Sama bidadari. Sama bidadari. Minum khamar. Sama Minum bidadari. homer bisa, minum homer bisa. Oh, Boleh minum alkohol di Ada surga. alkohol. Oh, homer Kan udah nggak ada larangan Ada apapun. sungai Oh, alkohol. makan babi. Ada. Bisa udah. Ya. Ada sungai, ada wait. sungai homer. Makan babi di surga boleh. Bisa kalau lu mau. Bisa kalau Ya, lu minta. kontradiktif banget gak sih? Kan udah goal, udah selesai. Udah selesai. Tesnya, ujiannya udah selesai. Udah tinggal menikmati hasil. Mau kasih tahu satu, ini penting banget di zaman sekarang nih. Ini penting banget. Jadi gini ya, salah satu skill Feren yang perlu dipelajari adalah stop hearing what people say. Benar-benar stop untuk mendengarkan semua orang berbicara. Cuma 3 aku kasih tahu yang bisa didengerin. 1, yang ngasih kamu makan, orang tuamu. Yang kedua adalah suamimu atau istrimu. Yang ketiga adalah gurumu. Yang lain mereka nggak perlu didengerin. Maka orang-orang yang kemudian di sosial ini, ya netizen ini, kalau kita dengerin itu akan ngerusak sampai pas kita nikah. Kalau kata guruku gini, kalau seandainya ada banyak hal di mana kita merasa gagal, sedih, pokoknya nggak ada harapan. Jadi memang itulah tujuan Allah. Tujuan Allah tuh membuat kita putus asa, supaya kita tahu bahwa kita lemah. Makanya ketika kita tahu kita lemah, maka besok nanti setelah kita menang, nggak ada yang menepuk dada lalu bilang ini karena gue. Ya demikian sahabat Yuk Ngaji Rahmatullah SWT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.